Silahkan Mbak Sanen ya, Sanen Karsten. Ya. Ini dari ortopedi juga ya Mbak ya. Saya terdengar dokter. Nah. Panggilannya siapa, Mbak Sanen atau Mbak Karsten? Izin dokter, Shannon dokter. Sanen, ya. Monggo Iya, silakan Mbak Sanen. Ini dari ortopedi juga. Ya, Ya. dokter dari ortopedi dokter. Banyak yang cewek ya ortopedi sekarang. Izin Nanti ya nggak dokter. kuat mikrob ini. Silakan Mbak Sanen, silakan. Ya, siap dokter. Time is yours. Ya. Siap dokter, terima kasih dokter. Izin memulai dok. Therapeutic open abdomen. Izin dokter. Halo. Untuk jurnalnya, saya ambil dari Journal of Trauma and Injury. Jadi sebagai introduksinya dokter, damage control laparotomy memang meningkatkan angka survival rate-nya dari pasien-pasien dengan abdominal injury. Nah, dengan ada pasien-pasien dengan open abdomen yang juga memiliki cedera pada pelvis dan external fixation itu untuk sementara hal ini dengan pertimbangan bahwa untuk mengurangi adanya infeksi pada surgical site-nya karena kontaminasi dari intraabdomennya. Namun dari jurnal ini berdasarkan hipotesis dari jurnal ini early fixation dengan ORIF itu memberikan memberikan efek yang sama, memberikan outcome yang sama dengan external fixation tanpa menyebabkan surgical site infection, dan bahkan dengan dilakukannya ORIF sejak awal itu mengurangi resiko operasi yang bertahap atau lebih banyak. Suaranya putus-putus ya Mbak Shannon. Ya. Halo. Di operasi pelvisnya. Oke, lanjut. Pelvis ataupun dari abdomennya, dan juga durasi dari berapa lama terjadinya open abdomennya, dan juga ada tidaknya implant loss dan juga survival saat dipulangkan. Untuk metodenya sendiri ini dilakukan pada single center dengan metodenya retrospektif dan juga dilakukan secara observasional. Dan untuk abdominal closure-nya itu didefinisikan sebagai penutupan fasia yang komplit dan juga diambil spesimen mikrobiologinya dari surgical site-nya dan juga dari brain-nya. Untuk kriteria inklusinya itu pasien yang dilakukan laparotomi dan juga internal fiksasi pada pelvis yang dilakukan pada tahun 2015 sampai juga 2019. Untuk pasien yang dieksklusi adalah pasien dengan yang tidak dilakukan pengambilan sampel mikrobiologi dan juga yang hanya melakukan satu stage operasi abdomennya. Dan untuk result pasien yang total sampel yang diambil ada 6 pasien, 4 di antara laki-laki dan 2 di antaranya perempuan. Untuk mekanisme injury-nya memang 67% itu kompresi anterior posterior dengan rata-rata nilai ISS-nya 38 dan juga tidak ditemukan adanya kontaminasi pada surgical site pada operasi pertama. Registrasi dulu, monggo. Ada satu pasien yang meninggal karena adanya multiple organ dysfunction syndrome sebelum dilakukan abdomen closure. Untuk rata-rata durasi open abdomennya itu berada di angka 98 jam. Untuk mikroorganisme yang ditemukan itu ditemukan pada surgical site, pada abdominal surgical site. Itu ditemukan pada 5 pasien. Yang satu pasien itu karena belum dilakukan operasi jadi belum bisa dilakukan. Terus tidak ada mikroorganisme yang ditemukan pada bagian pelvis, dan juga tidak ada implan yang di-remove tanpa di-remove karena surgical site infection. Untuk diskusinya dokter, walaupun damage control laparotomy itu sudah menjadi standar terapi untuk pasien-pasien dengan open abdomen, tapi untuk pelvic bone fracture sendiri yang disertai dengan open abdomen itu belum ada
strategi terapeutik yang fix. Dan pada pasien karena saat ini itu belum ada, jadi dari penelitian ini diharapkan saat ini bisa ada yang diterapkan, dokter. Dan keuntungan dari early fixation dari pelvis itu ditemukan itu bahwa bisa mengurangi angka lama perawatan dan juga mengurangi jumlah operasinya. Untuk rate dari surgical site infection-nya itu pada abdominal injury-nya itu sebesar 13,8% dan bisa setinggi 25% pada damage control laparotomy. Nah, tapi untuk berdasarkan penelitian ini tidak ditemukan adanya mikroorganisme pada bagian pelvis. Jadi di bagian pelvisnya itu steril. Namun tidak adanya ini itu bisa juga karena negatif palsu atau juga karena organismenya itu bertumbuhnya itu setelah drain removal, jadi belum terambil. Dan juga pada penelitian ini, pada kelima pasien ini tidak ditemukan adanya osteomyelitis setelah di follow up dan juga tidak diperlukan implant removal karena infeksinya. Nah, untuk jadi penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan. Jadi memang sampel size-nya itu kecil, dokter. Jadi ini hanya ada 6 pasien, yang mungkin dari 6 pasien ini belum dapat mewakili untuk keseluruhan kasus, dan juga belum bisa mengambil keseluruhan efek samping dari operasinya. Dan juga karena kriteria inklusi dan eksklusinya itu menyebabkan kemungkinan bahwa sampel yang diambil itu juga semakin sedikit, dokter. Tapi karena dengan adanya penelitian ini, berdasarkan penelitian itu ditemukan bahwa sebenarnya early fixation dengan ORIF pada pelvis itu juga memberikan keuntungan, dan ini tuh bisa menjadi pertimbangan untuk berikutnya, untuk operasi-operasi pada pelvic fracture dengan open abdomen. Jadi kesimpulannya, internal fixation di pelvic bone fracture itu bisa dilakukan pada kondisi open abdomen, dan sebenarnya keuntungan itu masih bisa dengan memerlukan penelitian lebih lanjut lagi dengan sampel yang lebih besar untuk memastikan lagi, dokter. Dan juga untuk memastikan apakah benar keuntungannya itu sesuai, dan juga untuk menentukan lagi timing yang pas untuk pelvic fixation yang pada pasien-pasien ini, dokter. Sekian, dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Shannon ya. Ini nggak di list atau nggak kriteria untuk pelvic fracture-nya, apakah simple, apakah open book, apakah yang sharing ke atas itu ya, sacroiliac joint-nya lepas, atau cuma ramus superior inferior yang fraktur, nggak di Mbak Shannon ya, di list nggak dari peneliti ya? Izin dokter, ini ada, dokter, tapi memang bervariasi, dokter. Ya. Tidak untuk jenis tertentu, dokter. Jadi ada pasien yang memang hanya diastasis saja simfisis pubisnya, ada yang open book. Ya, tapi yang jelas internal fiksasi ya, bukan eksternal fiksasi. Izin dokter, semua internal fiksasi ini, internal, dokter. Kalau ya, misalnya ini memang tidak disebutkan, karena kalau kita lihat di tulang-tulang panjang, kalau Gustilo Anderson-nya itu tipe C ya, yang grade yang paling tinggi, yang paling infeksius, itu kan dilakukan eksternal fiksasi ya. Kalau di pelvic kan dengan si klem, dengan si shunt screw ya Mbak Shannon ya. Iya. Itu nggak disebutkan ya. Semua internal fiksasi ya. Berarti izin dokter, semua internal fiksasi, dokter. Dengan rekonstruksi plate itu ya nanti ya. Iya, dokter. Oke. Cuma disebutkan bahwa tadi mikroorganismenya negatif yang di pelvis. Ya memang mungkin kalau yang negatif kan berarti memang operasi bersih, walaupun abdomennya ada cedera ya, misalnya ada kebocoran usus ya, ada leak dari ilium atau jejunum atau kolon yang bocor. Nah itu kalau mikrobiologi yang di samplingkan tadi di pelvis itu negatif, berarti kan sebetulnya bersih di bawah ya. Ya, dokter. Ya, oke. Dan sampelnya cuma berapa tadi? 6 atau 7 ya tadi? Izin dokter, hanya 6, dokter.
Nanti diteliti ulang kalau memang banyak kasusnya. Tapi mungkin yang bersamaan mungkin jarang ya. Jadi dari pelvisnya open book, terus abdominalnya ada sesuatu juga, itu mungkin kasusnya juga nggak terlalu banyak. Mungkin dari audien ada yang ditanyakan, silakan. Dari residen atau trainee, silakan. Monggo, kalau ada yang ditanyakan untuk kasus ini. Ini ada residen ortopedi juga yang lain ya, Mbak Senen ya? Atau cuma digesti aja? Izin dokter, yang ortopedi hari ini ada saya, Andrea, dan juga Shervan, dokter. Oh, ada 3 orang. Monggo yang dari ortopedi ada yang ditanyakan enggak? Memang kalau kasusnya terbuka misalnya terus dia kotor itu kan kalau di pelvis, kalau dia terkontaminasi dari intraabdomen kan kita anggap itu fraktur terbuka yang seperti di tulang panjang yang lain ya, istilah Anderson mungkin yang C ya, itu yang kelas 3 ya. Itu itu kan kalau yang tulang panjang eksternal fiksasi ya, mungkin kalau yang di pelvis juga mungkin dipasang sunscrew sama siklem itu ya, akrilik Mbak ya. Cuma di jurnal ini nggak disebutkan seperti itu ya. Izin dokter, memang untuk saat ini memang kebanyakan dilakukan selalu dengan eksternal fiksasi, dokter. Oleh sebab itu adanya jurnal ini memang dengan tujuan untuk menyatakan bahwa sebenarnya bisa dokter untuk langsung internal fiksasi. Ya. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa dipertimbangkan untuk langsung dilakukan internal fiksasi, dokter. Internal fiksasi ya, biar nggak bolak-balik ya. Karena internal fiksasi untuk pelvis kan tetap laparotomi ya, lewat atas ya, Mbak ya. Dengan izin dokter, dengan Van and Steel, dokter. Van and Steel ya, Van and Steel incision. Di suprapubik kita iris, tapi tetap walaupun tidak buka peritoneum, tapi kan antoperitoneal ya, dia menyusur ke depan seperti operasi prostat ya, kalau open prostat waktu di urologi ya. Mungkin dari audien ada yang ditanyakan, silakan. Kasusnya bagus ini. Nanti kalau ada kasus waktu praktek bisa mengerjakan ya. Selama ini kalau eksternal fiksasi pakai apa, Mbak? Sunscrew ya, sunscrew dengan akrilik ya, siklem ya. Izin iya, dokter. Nah ya, itu nggak terlalu sulit ya, kita pasang di sias kanan kiri terus dipasang akrilik siklem ya. Ya, siap, dokter. Monggo dari teman-teman trainee digesti. Nggak ada yang ditanyakan. Ya udah, kalau nggak ada, terima kasih ya Mbak Shannon ya, presentasinya bagus. Cuma memang ini sampelnya sedikit ya tadi untuk